Nah, arah yang ketiga adalah di dalam ruang Pancasila dan NKRI ini kita beri dia isi, kita beri dia konten. Kontennya itu ada 3. Yang pertama adalah demokrasi, agama, dan kesejahteraan. Kita harus bisa menjadikan Indonesia ini sebagai model yang mempertemukan antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Kesinilah arah perjuangan kita ini. Kesini arah perjuangan kita ini. Karena Pancasila dan NKRI memang memberikan ruang untuk itu. Dia harus diisi dengan itu. Jadi menjadi religius itu adalah bagian dari platform ini. Demokrasi adalah bagian dari platform ini, dan kesejahteraan adalah output yang ingin dicapai oleh platform itu. Nah, kita mengisinya mempertemukan 3 unsur ini: agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Tidak boleh yang 3 ini saling menafikan. Tidak boleh. Jangan mempertentangkan agama dengan demokrasi atau agama dengan kesejahteraan. Apalagi kita di Indonesia ini yang mayoritas adalah umat Islam. Kalau kita bicara kemiskinan, pada dasarnya kita bicara umat Islam. Karena itu kitalah yang paling berkewajiban mengisinya. Mengisi ruang demokrasi ini, ruang Indonesia ini, ruang Pancasila dan NKRI ini dengan mempertemukan 3 unsur ini. Termasuk di dalamnya sebenarnya sikap-sikap kita dalam pilkada adalah 3 unsur ini saja. Tidak lebih dan tidak bukan. Semua pilihan-pilihan kita dalam pilkada ini adalah pilihan ijtihadi. Sesuatu yang kita duga bahwa ada maslahat di situ. Boleh jadi juga dugaan kita salah. Berapa banyak orang yang kita sangka ustadz begitu jadi pejabat korupsi juga. Iya kan? Memang mungkin dia tidak korupsi sebelumnya karena dia belum pernah dapat godaannya. Jadi waktu kita menduga dia orang baik, memang dia orang baik. Kita juga tidak salah gitu. Cuma kita tidak menduga bahwa begitu dia mendapatkan ujian baru, dia akan gagal. Iya kan? Waktu dia gagal, kita juga tidak perlu terlalu serius gitu. Kenapa? Namanya manusia itu. Namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi dia kesempatan bertaubat gitu. Kenapa kita tidak memberi dia kesempatan itu? Tidak perlu kita membunuh masa depannya, seluruh hidupnya kita hancurkan dia untuk satu kesalahan yang dia lakukan. Begini agama mengajarkan kita. Dan karena itu ketika kita mempertemukan unsur-unsur ini semuanya, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bahwa tujuan kita ini adalah mewujudkan maslahat. Tapi kita pasti berbeda dalam hal apa yang kita sebut sebagai maslahat. Perbedaan-perbedaan tentang apa yang kita sebut maslahat ini adalah perbedaan ijtihadi. Apa yang kita anggap benar hari ini juga belum tentu benar lagi besok, karena ijtihad kita hari ini ditentukan oleh situasi hari ini gitu. Apalagi kalau ijtihad itu tentang orang. Nggak ada orang yang permanen sifatnya. Nanti setelah dia mati baru dia bisa diukur. Seperti apa keseluruhan hidupnya. Sebelum dia mati orang tidak ada yang bisa kita duga. Ini orang baik seterusnya. Nggak akan begitu juga. Oleh karena itu sifat hubungan kita dalam pilihan-pilihan seperti ini lebih bersifat ta'akudi. Bersifat perjanjian. Pilihan atas persyaratan. Pilihan atas kondisi. Kita memilih Anda karena kita menginginkan hal-hal berikut ini. Begitu cara kita memandangnya. Dan dengan cara begitu kita melihat bahwa output yang ingin kita capai dari sini adalah mempertahankan kebebasan orang dalam menjalankan agamanya. Tetapi kita ingin mendorong supaya orang semua sejahtera, karena orang dalam keadaan sejahtera lebih dekat kepada agama. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, arah perjuangan umat Islam yang keempat adalah sudah waktunya umat Islam ini belajar
untuk mengubah kerumunan menjadi kekuatan politik yang real. Sudah waktunya umat ini mengubah kerumunan menjadi kekuatan politik yang real. Dulu Nabi Soleh, begitu diangkat menjadi nabi, beliau membuat pemetaan. Lalu beliau mengatakan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardh. Di negeri itu, di kota itu ada 9 kekuatan. Perhatikan, beliau mengatakan 9 kelompok yang kerjanya hanya merusak dan tidak pernah memperbaiki. Perhatikan kalimatnya. Nabi Soleh mengatakan 9, bukan 10, bukan 8. Artinya akurasi. Beliau membaca dengan tepat semua kelompok-kelompok kekuatan anti kebaikan yang ada di masyarakat itu. Satu. Yang kedua, beliau mengatakan roh. Roh itu artinya jamaah, kelompok. Dia tidak mengatakan individu. Berarti ini kelompok, berarti ini jaringan. Ya kan? Waktu beliau mengatakan hal yang seperti itu ada mafhumnya yang lain. Bahwa untuk menghadapi yang hal ini diperlukan kekuatan yang seimbang dengan 9 kekuatan ini. Kita ini umat Islam gampang sekali dimobilisasi karena kita punya niat baik. Kita ikhlas, kita tulus, kita orang-orang yang jujur. Tapi yang namanya membangun kekuatan yang real itu tidak terjadi dengan sebuah demonstrasi. Itu adalah pekerjaan akumulasi yang panjang, terus menerus, dirakit terus menerus. Apalagi begitu kita bawa di dalam sistem demokrasi, saudara-saudara sekalian. Ya, dalam sistem demokrasi, partai politik itu sama seperti kabilah zaman dulu. Itu adalah kabilah masyarakat modern. Kalau kita ingin melakukan perubahan dalam sistem politik, ini tangganya. Ini tangganya. Melalui partai politiklah kita melakukan perubahan-perubahan itu. Tentu saja kita akan terjadi pertempuran yang seperti ini dalam proses perubahan itu. Kita tidak bisa merubah semuanya. Tetapi, perhatikan, ini jalan yang dibuat oleh sistem itu untuk melakukan perubahan itu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, pekerjaan rumah paling berat bagi umat Islam sekarang ini adalah bagaimana mengubah semangat kita, militansi kita, dan kadang-kadang berubah menjadi angkara murka di jalanan, menjadi kekuatan kerja, semangat bekerja dalam diam tapi terus menerus. Barulah kita akan punya kekuatan yang real. Coba kita lihat misalnya, begitu kita melakukan perubahan dalam bidang ekonomi, ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan memberikan akses umat Islam misalnya kepada sumber keuangan, katakanlah sumber perbankan. Misalnya kita lihat ya, di Malaysia, Mahathir melakukan hal seperti ini. Tapi kenyataannya, orang-orang paling kaya di Malaysia tetap saja bukan orang Melayu. Walaupun dukungan struktur negara sudah terlalu penuh untuk kaum Melayu. Karena masalahnya bukan di situ. Ada masalah yang lain, yaitu masalah budaya. Mengubah budaya ini, budaya kerja. Nah, karena itu kita melihat bahwa tantangan terbesar kita sekarang ini adalah membangun satu arus karakter baru, pembangunan karakter baru. Tetapi yang kita integrasikan di dalam sistem politik, sehingga kita menggabungkan antara kerja keras dan juga pada waktu yang sama sistematika di dalam bekerja. 4 inilah yang merupakan arah perjuangan umat Islam di Indonesia. Kita jaga kedaulatan negara, kita pertahankan platform ini,
dasar falsafah negara dan bentuknya, yaitu Pancasila dan NKRI, kita isi platform besar itu dengan demokrasi, agama, dan kesejahteraan, dan kita sebagai umat mayoritas di sini harus menggabungkan antara mayoritas kuantitas dan mayoritas kualitatif. Mayoritas kualitatif itu ya, kita yang mayoritas ini seharusnya juga memiliki kekuatan mayoritas dalam ekonomi, juga kekuatan mayoritas dalam politik.